Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Remaja, NRP 2031-2021. Dan kita bertemu di sini. Kita akan membahas tentang materi membuat database trigger. Tujuan setelah memahami sesi ini, Anda harus bisa menerapkan itu yang pertama menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, kemudian menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, dan yang keempat menjelaskan aturan dari database trigger. Ketika yang terakhir menghapus database trigger tersebut. Tipe-tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PL SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat, dan bisa keduanya. Application trigger muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger muncul ketika event data atau seperti DML atau event seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi, saling berrelasi, dan operasi global yang menengah. Jangan desain trigger di mana function sudah ada dalam server Oracle, dan juga jangan mendesain trigger yang menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode SQL sangat banyak. Contoh database trigger dapat kita lihat di sini. Tugasnya insert to employee. Kita ini mengecek gaji dari pegawai. Kemudian membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi yang pertama yaitu waktu trigger. Waktu trigger ini digunakan untuk tabel biasanya, yaitu before dan juga after. Untuk view itu instead of. Statement berikutnya statement event untuk trigger insert, update, dan juga delete. Untuk memberi nama tabel dalam tabel juga view. Tipe trigger baris atau statement, klausa, when. Trigger untuk body itu PLSQL block. Komponen DML trigger. Before, after, dengan instead. Before adalah mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. Sementara after itu mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Di before itu sebelum, after itu setelah. Sementara instead of mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Di instead of itu mengganti trigger statementnya. Dan komponen DML trigger, yang pertama itu bisa menggunakan event di bawah ini, yaitu insert, update, juga delete. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu statement? Trigger body biasanya yang mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Sementara untuk row, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Jika tidak berisi, tidak akan tidak dieksekusi. Kemudian action menunjukkan trigger
body adalah sebuah blok PLSQL atau sebuah panggilan untuk prosedur filing sequence. Lihat sini tabelnya. Ini lanjutannya, kita mengupdate tabel dari employee. Sebelum row trigger kita lihat hasilnya, dan juga setelah row trigger. Dan sebelum statement juga statement. Lihat di sini sintaks untuk membuat statement trigger DML. Lihat di sini trigger create trigger kasih nama trigger, membuat statement trigger DML. Apa detailnya di sini, kita membuat trigger nama, lalu mendeklarasikannya pada bodinya dan mencoba secure employee. Di sini ada gambar menggunakan predikat kondisional, deleting, inserting, updating. Delete untuk menghapus, insert untuk menambahkan, update untuk mengupdate. Membuat sebuah trigger baris DML. Kita lihat di sini. Ini selanjutnya dari kadang sebelumnya, maka di sini trigger telah dibuat dengan nama auxiliary dan menggunakan out and new qualifies. Out dan new di sini digunakan bisa untuk memperbarui dari atau mengupdate yang old atau yang lama dengan yang baru. Seperti sini contohnya, nama yang lama diganti dengan nama yang baru. Ini membatasi sebuah row trigger. Seperti sini, misal kita membuat new ID, kita batasi salary rate. Trigger insert into my view, insert of trigger, kemudian insert tabel 1 dan update menjadi tabel 2. Membuat trigger insert after. Kayak sini, create trigger, kasih nama trigger, kemudian instead of. Apabila trigger biasa tadi langsung pada begin atau bodinya. Kemudian ini kelanjutannya dan juga hasilnya seperti di tabel yang bawah. Sini kita mengimportkan atau menginsertkan employee detail ke dalam new employee, kemudian kita update lagi pada hasil yang ketiga ini departemen. Jadi antara gabungan dari employee detail juga new employee, dan membedakan antara database trigger dan store procedure. Trigger didefinisikan dengan create trigger, sementara procedure didefinisikan dengan create procedure. Data dictionary mengandung shortcode di user trigger, sementara di procedure data dictionary mengandung shortcode di user source. Trigger digunakan secara implisit, procedure digunakan secara eksplisit. Trigger, commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan, sementara di procedure sebaliknya, commit, save point, dan rollback diperbolehkan untuk digunakan. Membedakan antara database trigger dan juga form filter trigger. Kita lihat di sini. Dan ini ngecek saya trigger lagi
dan memanage trigger. Maka disable atau enable. Kemudian kita mengcompile kembali sebuah trigger untuk sebuah table dengan perintah outer trigger dengan compile. Sintak drop trigger yaitu untuk menghapus trigger. Kita lihat sini, drop trigger kasih nama trigger. Kebetulan semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Uji coba kasus trigger. Yang pertama itu uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji setiap kasus pada klausal when dan alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basis dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Yang keempat, uji efek dari trigger terhadap trigger lain dan uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement trigger, kemudian loop untuk setiap baris dipengaruhi. Eksekusi semua before row trigger, juga eksekusi semua setelah atau after row trigger. Eksekusi statement DML dan melakukan integritas pengecekan constraint, dan eksekusi semua after statement trigger. Kita lihat di sini contohnya di tabel ini. Kita mengupdate employee set dengan employee department ID 999. Contoh demonstrasi untuk trigger menggunakan practice construct. Pertama yaitu DML dimasukkan ke dalam tabel employee, kemudian audit employee trigger for each row, di increment variabelnya, kemudian variable package, kemudian copy dan reset variabel, dan variabel tersebut di audit. Trigger after row dan after statement. Kita lihat di sini, yang after row yang atas, yang after statement yang bawah. Demonstrasi menggunakan audit employee. Sini banyak sekali kodenya. Kita mengaudit atau mengaudit ke employee dari tabel employee menggunakan procedure. Berikutnya kita lihat sini group dan alert procedure, package dan juga trigger. Dalam kurikulum ini topik yang dicakupi yaitu membuat statement dan row trigger, kemudian membuat advanced trigger untuk menambahkan ke dalam kemampuan dari Oracle Database. Kemudian satu yaitu tuliskan script membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut. Tabel barang, field ID barang tipe, data number 10, not null, number F, data saya sendiri. Dan ini data transaksi, kita lihat field nomor, field ID barang, field tanggal, field jumlah, dan field tabel historinya, field ID barang, tanggal, stok, tipe transaksi. Dan yang kedua, buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Segala pengubahan data pada field jumlah di tabel di transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data, ubah data, hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.